Ustaz, dari mana saya bisa tahu kalau doa saya diijabah sama Allah? Maka jawaban saya adalah datang dalam bentuk sinyal. Misalnya kita berdoa di sholat tahajud, ya Allah terimalah, sembuhkanlah penyakit saya misalnya. Ya Allah mudahkanlah rezeki buat saya, mudahkanlah jodoh, mudahkanlah pekerjaan misal. Dari mana kita tahu doa kita diijabah? Perhatikan contohnya kata ulama adalah, kalau kita bilang ya Allah sembuhin penyakit saya, lalu Allah sudah ijabah doa itu. Besok misalnya kalau kita sholat malam tadi malam minta, besok kita ketemu dengan seseorang tamu datang ke rumah, atau ada teman kantor yang kita ketemu, atau partner bisnis, atau tetangga, ngobrol-ngobrol secara umum, terus tiba-tiba masuklah pembicaraan kepada penyakit kita. Lalu dia bilang, setahu saya ada dokter yang bagus di sana. Lalu kemudian kita pergi ke dokter tersebut, konsultasi cocok, resepnya cocok, sembuh. Kira-kira pertanyaan saya teman-teman, dokterkah yang sembuhkan kita? Tentu bukan. Kenapa? Dokter pun kalau di resep cuma tulis semoga lekas sembuh. Nggak ada dokter tulis pasti sembuh. Pasti resepnya semoga lekas sembuh. Itu saja. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjawab permintaan kita dengan cara seperti itu. Misalnya Allah mudahin rezeki buat saya. Tiba-tiba besok ada yang tawarin mobil. Dia mau jual mobilnya. Kita nggak ada duit mau beli mobil. Jangan buru-buru batalin. Siapa yang gerakin orang ini? Kenapa dia datang ke kita? Kok tiba-tiba tawarin ke saya? Baik, tunggu sebentar. Coba saya telepon teman-teman saya yang lain. Mungkin ada yang mau misalnya. Lalu mungkin dari situ teman-teman kita memberikan kita uang. Orang mengatakan minta jodoh. Berapa banyak orang yang menawarkan diri kepadanya. Berapa banyak orang yang menawarkan anaknya. Tinggal dia menangkap sinyal itu. Doa Allah subhanahu wa ta'ala sangat dekat. Dan dia akan beri kepada kita. Atau yang kedua kata Nabi SAW. Jadi tidak ada seorang muslim pun berdoa di muka bumi kecuali diterima doanya hanya melalui 3 tahapan. Yang pertama Allah kasih langsung kayak tadi. Yang kedua dihilangkan keburukan yang akan menimpa dia. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau ada seorang hamba misal berkata, ya Allah sembuhkan anakku, anaknya sakit. Lalu dia berdoa selama 10 tahun. Dan ternyata menurut dia anaknya belum sembuh. Maka kalau dia mengira bahwasanya doanya belum diijabah, kata Ibnu Qayyim itu kekeliruan yang sangat besar. Karena kalau dia tidak berdoa selama 10 tahun, pastikan anaknya lebih parah daripada itu. Berarti doanya sudah diijabah. Dan terlalu banyak doa-doa kita yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan setiap hari dan menghilangkan masalah kita. Contoh misal, bukankah tiap hari kita lapar teman-teman sekalian? Lapar nggak tiap hari? Lapar. Kita cuma ucapkan begini, lapar ya. Tiba-tiba makan tuh. Kita tinggal masuk rumah makan, beli, pulang ke rumah, makan, minta sama teman dikasih. Kalau tidak makan, tidak mungkin kita hidup sampai sekarang. Kita haus, masalah itu. Tapi kita bilang haus ya, tiba-tiba kita tinggal cari minum. Dapat, berapa tahun kita hidup sekarang? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, minum terus tuh. Dan itu kebutuhan tiap hari. Hanya ucapin haus, dikasih. Ngantuk, tinggal tergeletak, tidur, diijabah sama Allah. Yang Allah belum kasih teman-teman sebagian kecil dari permintaan kita. Kalau kita kumpulkan semua permintaan kita dalam keseharian, yang Allah belum kasih cuma sebagian kecil. Dan itu pun ada sebabnya. Nanti kita jelaskan itu. Tapi umumnya permintaan kita, itu Allah kabulkan. Dan yang paling banyak di sini, kalau bukan diberikan langsung, Allah SWT hilangkan musibah yang akan menimpa dia. Tahapan yang ketiga, disimpankan untuknya yang dia panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Di dalam sebuah riwayat yang lain, baginda Nabi SAW bersabda, kalau atau akan datang nanti hamba-hamba pada hari kiamat, dikasih pahala oleh malaikat bergunung-gunung, banyak sekali. Dan mereka tidak pernah tahu ini pahala perbuat dari amal apa. Mereka berkata, kata Nabi SAW, dari mana pahala ini? Perasaan kami nggak pernah lakukan ini. Kata para malaikat, ini doa-doa kalian yang kalian ungkapkan di dunia, belum kalian terima jawabannya di dunia. Maka kata Nabi SAW, pada saat itu semua mereka berharap doa-doa yang mereka pernah panjatkan di dunia tidak dikasih di dunia. Tapi mereka terima dalam bentuk pahala di hari kiamat yang meninggikan derajatnya di surga.